Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita belajar tentang pengantar akuntansi. Kali ini kita akan belajar tentang menganalisis transaksi. Jadi kita sudah mulai masuk ke siklus akuntansi awal, di mana kita akan menganalisis transaksi, mengidentifikasi transaksi, kemudian kita nanti akan langsung mencatatnya di dalam jurnal umum. Ini agenda kita kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Sebelum kita masuk ke menganalisis atau mengidentifikasi transaksi, kita review dulu pertemuan kita sebelumnya ya. Saya harap sih kalian masih ingat dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita akan sedikit mereview pelajaran kita sebelumnya yang akan sangat berpengaruh pada materi kita hari ini. Oke, ini adalah materi pertama yang akan sedikit kita review, adalah tentang akun. Akun ini merupakan bagian dari laporan keuangan, atau dengan kata lain bisa kita katakan juga bahwa laporan keuangan itu isinya adalah kumpulan dari akun-akun ini. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat di sini. Ini adalah laporan posisi keuangan, di mana ada unsur aset, liabilitas, dan ekuitas di sini. Nah, di tiap-tiap unsur laporan keuangan aset, liabilitas, dan ekuitas ini ada akun-akun di dalamnya. Contohnya di aset lancar ada kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Nah, yang saya cantumkan di sini hanya sebagian kecil dari nama akun yang ada di laporan posisi keuangan. Saya harap sih kalian akan mengeksplor lebih lagi terkait nama-nama akun ini, karena ini akan sangat penting untuk kalian. Ketika nanti kita mulai masuk ke siklus akuntansi awal, di situ kalian akan mengidentifikasi transaksi dan akan menentukan akun apa yang akan kalian catat di dalam jurnal umum. Kalau kalian tidak familiar dengan akun-akun ini, dikhawatirkan kalian akan salah dalam melakukan pencatatan. Misalnya, kalian tidak tahu bahwa kas itu ada di aset lancar. Jadi ketika bertambah, kalian catatnya nanti di sebelah kredit. Seperti itu. Jadi kalian harus paham ini, nama-nama akun ini apa aja, kemudian dia masuk ke unsur laporan keuangan yang mana. Masuk ke aset kah, liabilitas kah, atau ekuitas. Ya, jadi saya harap kalian akan mengeksplor lebih lagi tentang nama-nama akun ini. Kemudian contoh nama akun selanjutnya dari laporan laba rugi, ada pendapatan dan ada beban-beban. Jadi gampang sih mengidentifikasi akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Kalau depannya ada beban, itu sudah pasti adalah komponen dari unsur beban, kecuali beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka dia tidak masuk ke dalam unsur beban ya, tapi dia masuk ke dalam aset lancar. Nah, begitu juga dengan pendapatan. Semua akun yang ada pendapatan di depannya bisa kita asumsikan dia adalah kelompok dari unsur pendapatan, kecuali untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka kira-kira masuk ke unsur yang mana? Masuk ke liabilitas jangka pendek. Ya, diingat ya, hati-hati nih dengan pendapatan diterima di muka dan beban diterima di muka. Beban dibayar di muka. Nah, ini nama-nama akun yang kalian lihat di sini, ini adalah contoh dari nama-nama akun yang ada untuk perusahaan jasa. Tapi tidak semuanya ya saya cantumkan tadi. Saya bilang saya hanya mengambil sebagian kecil dari nama-nama akun. Jadi saya harap sekali kalian mengeksplor sendiri nama-nama akun. Buat kalian sefamiliar mungkin dengan nama-nama akun ini untuk memudahkan kalian nantinya dalam melakukan analisis transaksi dan melakukan pencatatan di jurnal umum. Oke, untuk awal semester ini kita hanya akan fokus pada transaksi untuk perusahaan jasa. Itu kenapa di sini di akun-akun yang saya sajikan di sini adalah akun-akun yang terkait dengan perusahaan jasa. Selanjutnya, materi yang menurut saya sangat penting untuk kalian ingat kembali adalah tentang double entry system atau sistem pencatatan berpasangan.
Jadi kalian harus diingat baik-baik setiap kalian melakukan pencatatan bahwa di akuntansi dikenal dengan yang namanya sistem pencatatan berpasangan, yang artinya bahwa setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Jadi diingat ya, ketika kalian melakukan pencatatan, kalian pastikan bahwa minimal ada 2 akun yang sudah kalian catat. Lebih dari 2 bisa, tapi kalau hanya 1 udah pasti kalian akan salah dalam melakukan pencatatan. Ya, jadi setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Kemudian total debit dan kredit itu jumlahnya harus sama. Jadi walaupun tadi di sini tadi dibilang bahwa minimal 2 akun, bisa jadi 3 akun, bisa jadi 4 akun. Walaupun mau 3 akun ataupun 4 akun, tapi ketika dijumlahkan antara debit dan kreditnya itu tetap harus sama. Oke, bisa dipahami ya yang dimaksud dengan double entry system. Minimal ada 2 akun yang harus kalian catat. Kemudian kalian harus pastikan bahwa sisi debit dan sisi kreditnya itu harus sama. Oke, diingat-ingat double entry system, double entry system. Oke. Masih ingat dengan tabel ini? Semoga masih ingat ya, karena baru seminggu yang lalu. Nah, ini adalah aturan tentang debit dan kredit. Jadi, ini nanti bisa kalian jadikan acuan ya, ketika kalian masuk ke dalam penjurnalan, terus kalian mengidentifikasi transaksi, kalian sudah berhasil mengidentifikasi akunnya apa, dan kalian mengidentifikasi akun itu bertambah atau berkurang. Ini bisa kalian jadikan acuan, apakah akun itu akan kalian catat di sisi debit atau di sisi kredit. Kalau akun yang kalian identifikasi merupakan kelompok dari unsur aset dan akun tersebut bertambah, maka otomatis kalian akan mencatatnya di sisi debit. Tapi kalau kalian identifikasi dia aset dan jumlahnya berkurang, maka kalian harus mencatatnya di sisi kredit. Begitupun seterusnya. Ini diingat-ingat ya. Kalau kalian paham ini, tidak hanya hafal tapi kalian paham, ini bisa menjadi panduan kalian, apalagi untuk yang sama sekali belum pernah dapat pelajaran akuntansi sebelumnya ketika di SMA. Ini bisa jadi panduan kalian, jadi acuan kalian dalam nanti kalian membuat jurnal. Tapi kuncinya yang pertama adalah kalian itu harus paham dulu, akun yang akan kalian catat itu masuk ke dalam unsur apa. Oke ya, pahami tabel ini. Karena ini nanti akan sangat membantu pada saat kita masuk ke materi hari ini. Nah, ini adalah latihan untuk melihat seberapa paham kalian dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada 7 nama akun di sini. Saya minta kalian untuk yang pertama adalah mengidentifikasi akun-akun ini masuk ke dalam unsur yang mana dari laporan keuangan, apakah masuk ke dalam unsur aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Kemudian, setelah kalian identifikasi masuk ke unsur laporan keuangan yang mana, selanjutnya kalian identifikasi kalau akun-akun ini bertambah, maka kalian akan mencatat di sisi apa? Di sisi debit atau di sisi kredit. Bisa dipahami ya terkait tugasnya? Nah, tugas ini nanti menjadi salah satu pertimbangan saya terkait kehadiran kalian, tidak hanya dari absensi yang sudah kalian isi di e-learning, tapi dengan jawaban kalian itu menjadi pertimbangan lainnya bahwa kalian memang benar-benar hadir dan menyimak materi saya. Nah, silakan mengerjakan, silakan pause video ini, silakan kalian beri jawabannya di komen di YouTube kalian. Selamat mengerjakan, di pause dulu. Setelah kalian selesai mengerjakan, silakan dilanjutkan mendengarkan materinya. Kita lanjut ke materi hari ini ya, analisis transaksi dan jurnal umum. Sebelum kita mulai menganalisa transaksi, kita kenalan dulu dengan yang namanya jurnal umum. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tahu apa itu jurnal umum, mungkin ada sebagian dari kalian yang malah sama sekali belum pernah melihat jurnal umum itu seperti apa.
kita pelajari ulang lagi ya bersama-sama. Untuk yang pernah dapat mungkin waktu di SMA, di-refresh lagi aja apa yang sudah pernah didapat di SMA. Ini adalah bentuk dari jurnal umum. Terdiri dari beberapa kolom, ada kolom tanggal di sini, ada kolom keterangan, ada kolom referensi, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Nah, untuk kolom tanggal, ini kita gunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Jadi, kapan transaksi itu terjadi, disitulah kita catat berdasarkan tanggal transaksinya. Jadi bukan berdasarkan tanggal pencatatan kita. Walaupun seharusnya begitu transaksi terjadi, pada saat itu juga kita melakukan pencatatan. Selanjutnya adalah kolom keterangan. Kolom keterangan ini isinya adalah mencatat nama-nama akun yang timbul akibat transaksi bisnis. Nama-nama akunnya tadi ya sudah kita bahas, apa aja nama-nama akun. Kemudian kolom referensi isinya untuk mencatat kode akun. Walaupun kalau beberapa buku yang pernah saya baca, ada yang hanya memberi tanda checklist atau contreng ya di kolom referensi ini. Kolom debit untuk mencatat nominal dari akun yang berada di posisi debit, sementara kolom kredit untuk mencatat nominal dari akun yang berada di sisi kredit. Nah, ini adalah cara penulisannya. Penulisan tanggal, ada tahun, bulan, dan tanggalnya sendiri. Kemudian bagaimana cara mencatat nama akun di kolom keterangan? Oke, ini adalah ketentuan yang pertama, yaitu nama akun yang ditulis pertama harus akun yang berada di posisi debit. Jadi, akun yang pertama kali kita catat adalah akun yang berada di posisi debit. Nah, nominalnya juga kita catat di posisi debit. Selanjutnya, akun yang berada di posisi kredit kita catat di bawah. Kita catat di bawahnya dengan menjorok ke dalam atau dikasih tab. Contohnya seperti ini. Nih, jadi tidak sejajar ya antara nama akun yang ada di posisi debit dan nama akun yang ada di posisi kredit. Akun yang berada di posisi kredit lebih menjorok ke dalam atau dikasih tab. Nominalnya juga kita letakkan di sisi kredit. Nah, selanjutnya referensi. Referensi ini kalau di tahap penjurnalan kita kosongkan, baru akan kita isi kode akun pada saat akun yang ada di sini itu sudah kita klasifikasikan ke dalam buku besar. Jadi, fungsi referensi ini sebenarnya sebagai kontrol. Sebagai kontrol kita kalau akun yang ada di jurnal sudah kita pindahkan ke dalam buku besar. Jadi referensi ini sebenarnya tidak begitu kita buat jurnal umum langsung kita tulis nih kode akunnya apa. Tapi nanti begitu kita sudah memindahkan akun ini ke buku besar, baru kita kasih nomor kode akunnya. Jadi sebagai kontrol kalau udah ada nomor akun di sini, kalau sudah ada kode akun di sini, berarti akun yang ada di sini sudah kita pindahkan ke buku besar. Nah, sekarang kita masuk ke menganalisa transaksi. Sudah ada contohnya di layar kalian, di mana tanggal 1 Agustus, Bintang mendirikan usaha laundry dengan nama Kejora Laundry dan menyetorkan dana ke rekening bank perusahaan sebagai modal awal sebesar 15 juta. Ada dua keyword nih di sini yang bisa kita ambil. Keyword yang pertama adalah Bintang menyetorkan dana ke rekening bank perusahaan. Ketika Bintang menyetorkan dana ke rekening perusahaan, artinya dana atau kas di perusahaan bertambah atau berkurang? Kas di perusahaan bertambah. Kas bertambah. Oke. Kemudian, kas ini masuk ke dalam unsur laporan keuangan yang mana? Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Oke, kas masuk ke dalam unsur aset. Di mana kalau aset bertambah, kita akan mencatatnya di sisi debit. Oke, dapat ya, satu ya. Selanjutnya,
Keyword yang berikutnya adalah Bintang menyetorkan dana ke rekening perusahaan tersebut untuk modal awal. Sehingga modal awal Bintang di perusahaan bertambah. Jadi, modal Bintang di perusahaan bertambah. Modal bertambah. Modal ini masuk ke dalam unsur ekuitas, di mana ekuitas kalau bertambah kita catat di sisi, ingat lagi tabel di awal tentang tabel ketentuan debit dan kredit. Ya, kalau ekuitas bertambah kita catat di kolom kredit. Di sisi kredit. Oke, sudah ada kas yang bertambah, kita catat di debit, dan sudah ada modal yang bertambah, kita catat di sisi kredit. Ingat double entry system tadi, syaratnya apa? Syarat double entry system yang pertama adalah minimal 2 akun yang dicatat. Sudah ada berapa akun yang kita identifikasi? Sudah ada 2 ya, sudah ada kas dan sudah ada modal. Kemudian syarat yang kedua adalah debit dan kreditnya harus sama. Kita sudah berhasil mengidentifikasi di sini ada debit, ada kredit, dan nominalnya juga sudah kita ketahui sebesar 15 juta. Sehingga otomatis syarat yang kedua dari double entry system juga sudah terpenuhi. Dengan begitu kita sudah bisa melakukan pencatatannya ke dalam jurnal umum. Ini tanggalnya. Kemudian yang kita catat pertama kali adalah akun yang berada di posisi debit. Di sini akun yang berada di posisi debit adalah akun kas. Oke, berarti kita catat dulu kas yang pertama. Kemudian kita masukkan nominalnya yaitu sebesar 15 juta. Baru kemudian kita catat akun yang berada di posisi kredit yaitu akun modal. Ingat ketentuannya harus menjorok ke dalam. Kita catat saldonya di sisi kredit sebesar 15 juta. Jadi, posisi debit dan kreditnya sama atau balance. Ada yang belum paham untuk soal yang pertama? Saya harap paham ya, ini masih mudah. Kalaupun belum paham, nanti silakan kita diskusikan di forum diskusi. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya ya. Transaksi di tanggal 3 Agustus, Kejora Laundry membayar sewa tempat untuk bulan berjalan sebesar 500.000. Nih, keywordnya adalah membayar sewa. Membayar sewa berarti kas bertambah atau kas berkurang? Membayar sewa. Kalau membayar, kas bertambah atau berkurang? Kas berkurang. Tadi kas itu masuk ke dalam unsur aset. Berarti kalau kas berkurang kita catat di sisi kredit. Nah, keyword yang kedua adalah membayar sewa tempat untuk bulan berjalan. Ya, sewa tempat untuk bulan berjalan berarti dia hanya membayar untuk bulan Agustus saja, sehingga kita mencatatnya sebagai apa? Sebagai beban sewa. Beban sewanya kita berarti bertambah atau berkurang? Beban sewa kita bertambah ya. Kalau beban bertambah, kita catat di debit atau di kredit? Di debit. Oke. Nominalnya sebesar 500.000. Sudah ya? Berarti kita sudah berhasil mengidentifikasi lagi untuk transaksi tanggal 3 Agustus, di mana akun-akun yang bisa kita catat adalah akun kas karena kita membayar, yaitu kasnya berkurang, kita catat di kredit. Kemudian kita mengeluarkan kas untuk membayar sewa, oleh karena itu kita catat di dalam akun beban sewa,
sehingga beban sewa kita bertambah dan kita catat di sisi debit. Dalam jurnalnya kita catat, ingat yang kita catat pertama kali adalah akun yang berada di posisi debit. Untuk kasus ini akun yang berada di posisi debit adalah akun beban sewa. Jadi kita catat beban sewa nominalnya 500.000, baru kita catat kemudian adalah akun yang berada di sisi kredit, yaitu akun kas. Akun kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Oke, mudah ya, masih ya. Oke, kita lanjut ya ke contoh transaksi berikutnya. Transaksi selanjutnya adalah transaksi untuk tanggal 7 Agustus, di mana Bintang Kejora menerima kas dari pelanggan atas jasa laundry yang diberikan sebesar 250.000. Ada keyword lagi yang sudah bisa kalian identifikasi. Coba kalian cerna dulu sebelum saya beritahu keywordnya apa di sini. Oke, keyword yang pertama adalah menerima kas. Menerima kas berarti kas bertambah. Masih sama ya, kas bertambah, kas merupakan unsur masuk ke dalam unsur aset, sehingga kalau bertambah kita catat di debit. Kemudian keyword yang berikutnya adalah menerima kas ini adalah untuk jasa laundry yang sudah diberikan. Untuk jasa laundry ini adalah usaha utamanya ya. Jadi kalau ada pelanggan yang membayar untuk jasa laundrynya, berarti dia memperoleh pendapatan. Oke. Nah, pendapatannya bertambah atau berkurang? Pendapatannya bertambah ya. Kalau pendapatan bertambah, kita catat di kredit. Ayo, siapa yang bilang debit? Kalau ada yang bilang debit, berarti lihat lagi tabel aturan debit dan kredit yang ada di awal tadi ya. Oke, jadi untuk transaksi tanggal 7 Agustus kita bisa mengidentifikasi bahwa kasnya bertambah karena dia menerima kas dari pelanggan, kita catat di sisi debit. Kemudian kas yang kita terima itu adalah atas pendapatan kita atau atas jasa yang sudah kita berikan kepada pelanggan sebelumnya, sehingga kita catat di sisi kredit. Jurnalnya menjadi, ingat debit dulu yang kita catat, nominalnya, baru yang sisi kredit kita catat di bagian bawah dengan menjorok ke dalam. Transaksi tanggal 7 Agustus selesai. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 11 Agustus. Kejora Laundry membeli perlengkapan secara tunai sebesar 150.000. Membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah atau berkurang? Perlengkapan bertambah. Perlengkapan ini masuk ke dalam unsur apa ya? Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan atau beban? Masuk ke unsur aset. Benar bukan? Nah, jadi kalau dia aset bertambah sama kayak kas ya, kita catatnya di sisi debit. Kemudian keyword yang berikutnya adalah pembelian perlengkapan ini dilakukan secara tunai. Kalau secara tunai berarti otomatis bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kas. Berarti otomatis kasnya berkurang. Kas berkurang kita catat di di mana? Di kredit. Betul ya? Jadi kita sudah dapat perlengkapan bertambah kita catat di debit, kas berkurang kita catat di kredit. Ini semoga bisa dibaca ya tulisan saya ya. Harap maklum belum terbiasa menggunakan pen tablet, jadi masih belum begitu rapih penulisannya.
tapi semoga bisa dimengerti. Oke, kita lihat bagaimana penjurnalannya. Kita catat dulu yang di posisi debit, yaitu perlengkapan nominalnya 150.000, kasnya di kredit karena kita pakai untuk membeli perlengkapan secara tunai sebesar 150.000. Bisa ya? Tanggal 20 Agustus, Kejora Laundry membeli mesin cuci secara kredit sebesar 3.500.000. Nih, keywordnya ada di sini nih, membeli mesin cuci. Yang artinya adalah mesin cuci bertambah. Mesin cuci bertambah. Mesin cuci ini masuk ke dalam unsur apa kira-kira? Mesin cuci untuk untuk usaha laundry masuk ke dalam kategori peralatan. Nah, peralatan ini merupakan unsur aset. Sehingga kalau bertambah kita catat di sisi debit. Kemudian, keyword yang berikutnya adalah dibelinya secara kredit. Kalau dibeli secara kredit ini berarti dia belum bayar ya, belum ada kas yang diberikan kepada toko elektroniknya. Artinya dia masih berhutang. Sehingga utang usaha perusahaan bertambah. Utang bertambah kita catat di utang ini kategori liabilitas ya. Jadi kalau bertambah kita catat di kredit. Oke. Kalau bingung debit dan atau kreditnya, kalian kembali lagi ya ke tabel aturan debit dan kredit yang ada di awal. Nah, ini kita sudah dapat mesin cuci bertambah di bagian debit, kemudian utang usaha bertambah kita catat di sisi kredit. Kemudian kita catat di dalam jurnal umumnya, tanggalnya kita catat, kemudian peralatan, tadi ya mesin cuci masuk ke dalam kategori peralatan, jadi kita catat peralatannya dulu karena dia posisinya di debit, nominalnya 3.500.000, kemudian utang usaha juga bertambah di posisi kredit sebesar 3.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 25 Agustus, Kejora Laundry membayar sebagian hutang sebesar 1 juta. Ya, membayar. Kalau yang namanya membayar, pasti apa yang berkurang? Otomatis yang berkurang adalah kas. Kasnya berkurang. Kas berkurang sudah tahu ya di sisi kredit. Kemudian, dia mengeluarkan kas untuk membayar hutang. Berarti kalau hutang dibayar berarti utang usahanya berkurang. Utang usaha berkurang kita catat di debit. Betul ya? Liabilitas kalau berkurang kita catat di debit. Betul? Betul apa betul? Betul. Oke. Jadi kita sudah bisa salin ke jurnal. Untuk transaksi tanggal 25 Agustus, yang di posisi debit adalah utang usaha, jadi kita catat dulu utang usahanya, nominalnya sebesar 1 juta, baru kita catat akun yang ada di posisi kredit, yaitu kas, sebesar 1 juta. Oke, mudah ya? Semoga yang belum pernah dapat akuntansi sebelumnya bisa paham dengan transaksi ini. Kita lanjut. Tanggal 27 Agustus, Kejora Laundry mengirim tagihan kepada Hotel Merdeka atas jasa laundry yang telah diberikan sebesar 2 juta. Nah, di sini keywordnya adalah Kejora Laundry mengirim tagihan. Jadi, karena baru mengirim tagihan, berarti belum ada kas yang diterima oleh Kejora Laundry. Tagihan ini dikirimkan atas jasa laundry yang telah diberikan. Dalam artian berarti
jasa laundry sudah diberikan, tapi Hotel Merdeka belum melakukan pembayaran kepada Kejora, sehingga Kejora mempunyai piutang usaha. Piutang usaha Kejora Laundry di Hotel Merdeka bertambah di sisi debit. Kenapa debit? Karena piutang usaha masuk ke dalam unsur aset, sehingga kalau dia bertambah kita catat di debit. Kemudian tagihan ini kan dikirim atas jasa yang telah diberikan. Nah, karena jasanya telah diberikan, meskipun kasnya belum diterima, Kejora Laundry sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Hal ini sesuai dengan prinsip revenue recognition ya. Jadi meskipun kas belum diterima, tapi ketika jasa sudah diberikan, kita sudah boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Jadi pendapatan Kejora Laundry untuk periode Agustus sudah bisa kita akui sebesar 2 juta, sehingga pendapatan jasanya bertambah. Pendapatan bertambah ya, sebesar 2 juta kita catat di sisi kredit. Oke, piutang usaha bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah kita catat di kredit. Kita pindahkan ke jurnal. Piutang usaha dulu yang kita catat, karena yang di debit adalah piutang usaha. Kemudian baru dilanjutkan dengan pendapatan jasa yang berada di posisi kredit. Oke. Ini untuk transaksi tanggal 27. Semoga bisa dipahami. Tanggal 31 Agustus, Kejora Laundry membayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Nah, keywordnya ada di sini nih, membayar. Tahu ya, kalau membayar, otomatis yang berkurang adalah kas. Kas berkurang, sehingga kita catat di sisi kredit. Sudah di luar kepala ya kalau tentang kas ya. Kalau berkurang dicatat di mana, kalau bertambah kita catat di mana. Oke, kemudian apa sih yang dibayar di sini? Yang dibayar adalah gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini berarti adalah beban. Jadi kita catat beban gaji. Beban gajinya berarti bertambah. Kalau beban bertambah kita catat di debit. Nominalnya 1.200.000. Oke, kita tinggal pindahin. Yang posisinya di debit adalah beban gaji, maka yang kita tulis pertama kali adalah beban gaji dengan nominal 1.200.000, kemudian kasnya juga sebesar 1.200.000 di kredit. Lanjut ya. Selanjutnya masih transaksi di tanggal 31 Agustus. Kejora Laundry membayar beban utilitas sebesar 400.000. Nih keywordnya lagi nih, muncul lagi nih, membayar. Tahu ya, berarti apa yang berkurang? Kas berkurang. Kita catat di kredit. Kemudian apa yang dibayar? Yang dibayar adalah beban utilitas. Ada yang belum tahu beban utilitas apa? Beban utilitas adalah beban air, listrik, dan telepon. Itu disebut dengan beban utilitas. Berarti otomatis karena yang dibayar beban utilitas kita catat ya. Beban utilitas. Beban utilitasnya bertambah. Kita catat di beban bertambah, catat di mana? Debit. Oke. Dapat kasnya berkurang, kita catat di kredit. Beban utilitas bertambah, kita catat di debit. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Beban utilitas yang pertama, karena beban utilitas yang berada di posisi debit sebesar 400.000. Kemudian kasnya berkurang karena dipakai untuk membayar beban utilitas di sisi kredit sebesar 400.000. Selesai ya? Bisa semua ya? Saya harap bisa, mudah dipahami. Kalau belum paham bisa diulangi lagi. Masih belum paham juga kita lanjutkan di forum diskusi.
Nah, ini adalah sajian keseluruhan dari jurnal umum yang setelah kita buat tadi sebelumnya. Ini kita sajikan di dalam satu jurnal umum. Nah, ini halaman selanjutnya. Kalau saya prefernya ketika kita mau pindah halaman seperti ini, saldo di halaman sebelumnya kita jumlahkan dulu sehingga kita sudah memastikan bahwa di halaman sebelumnya itu antara debit dan kreditnya balance. Jadi saldo yang ada di halaman sebelumnya tinggal kita pindahkan saja nih ke awal halaman berikutnya. Sehingga kalaupun nanti ternyata ditemukan tidak balance antara debit dan kredit, kita tidak perlu menghitung dari awal lagi. Kita cukup mengecek di halaman tersebut karena sebelum pindah halaman kita sudah memastikan bahwa saldonya sudah balance di halaman pertama. Ya, ini ada saldo pindahannya untuk kita pindahkan ke halaman ketiga. Nah, ini adalah saldo pindahan yang tadi kita pindahin dari halaman kedua, kita pindahkan ke halaman ketiga. Jadi selanjutnya baru kita catat transaksi berikutnya. Dan kalau misalnya transaksi untuk periode tersebut telah selesai, maka di sini kita tulis total. Kita hitung lagi semua untuk memastikan apakah posisi debit dan kreditnya sama. Kalau sudah sama berarti semoga benar. Demikian materi kita tentang menganalisis transaksi dan bagaimana cara mencatatnya di jurnal umum sudah selesai, dan semoga banyak yang bisa kita ambil dari materi ini, bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.